tahu ini apa. Bang, ini apa? Semuanya pernah menerima order jam 3:03. Itu pool 303. Besok malam kita ke sana. Order malam ini cuman punya satu nama pelanggan. Dan nama itu adalah nama gue sendiri. Malam terasa lebih dingin daripada biasanya. Sejak bertemu Pak Mulyadi, Aji hampir tidak pernah mematikan ponselnya. Bukan karena berharap mendapat order, melainkan karena takut kehilangan satu-satunya petunjuk yang tersisa. Bang Herman datang saat menjelang maghrib. Mereka berencana berangkat ke pool 303 keesokan malamnya. Sebelum sempat menyusun rencana nih, layar ponsel Aji tiba-tiba menyala. Tidak ada bunyi notifikasi, hanya cahaya putih yang memenuhi layar. Aplikasinya saat itu terbuka sendiri dan perlahan muncul order baru. Biasanya kolom nama pelanggan kosong, tapi kali ini ada namanya, Aji Saputra. Di saat Aji membaca nama yang muncul di ponselnya, Aji merasakan tenggorokannya itu mengering. Dia mengira sedang melihat pantulan identitas akunnya sendiri. Namun setelah diperiksa, nama itu memang berada di kolom customer. Bang Herman saat itu ikut mendekat dan ekspresinya langsung berubah. Jangan diterima. Belum sempat Aji menyentuh layar handphonenya, hitungan mundur itu kemudian menghilang. Status order kemudian berubah sendiri, diterima. Lokasi penjemputannya muncul beberapa detik kemudian. Bukan jalanan tua, bukan kuburan, bukan juga jembatan, melainkan titik yang sangat dia kenal. Aji saat itu kemudian menatap Bang Herman. Kita masih di sini. Itu sebabnya aku takut. Mereka berdua pun kemudian bergegas menuju kontrakan si Aji. Gang kecil tempat Aji tinggal tampak kosong. Lampu-lampu rumah masih menyala. Tetangga-tetangga masih bercengkerama di teras. Semuanya masih terlihat biasa cuy. Sampai saat si Aji berdiri di depan pintunya. Pintu kontrakan yang tadi pagi dia kunci rapat kini terbuka sekitar 10 cm. Dari dalam rumah kontrakan si Aji ini gak terdengar suara apapun. Bang Herman saat itu menahan lengan si Aji, tetapi sudah terlambat. Pintu sekarang terbuka lebih lebar dengan sendirinya. Dan secara perlahan seorang pria keluar dari dalam rumah. Dia mengenakan jaket ojol yang sama, helm yang sama, sepatu yang sama. Bahkan cara menggenggam kunci motor pun juga sama. Sosok itu berhenti tepat di bawah cahaya lampu teras, kemudian mengangkat kepala. Dan di saat itu Aji seperti sedang bercermin. Karena cuy, wajah yang ada di hadapannya sekarang itu adalah wajahnya sendiri. Aji saat itu terpaku. Dadanya terasa sesak. Sosok yang di depannya itu bukan cuma mirip, tapi identik. Garis rahang, bekas luka kecil di pelipis kirinya, cara berdirinya, sampai-sampai cuy, kebiasaan memutar kunci motor menggunakan jari telunjuknya. Semuanya sama. Bang Herman kemudian maju selangkah. Siapa kamu? Sosok itu gak ngejawab. Dia hanya menatap Aji dengan senyum yang terasa aneh. Bukan senyum yang ramah, melainkan senyum seseorang yang sudah mengetahui akhir dari sebuah cerita. Secara perlahan dia itu kemudian mengangkat ponselnya cuy. Di layarnya terbuka aplikasi ojol. Statusnya bertuliskan driver aktif. Kemudian dia memperlihatkan layar itu kepada Aji. Nama drivernya Aji Saputra. Nomor akunnya sama, foto profilnya juga sama. Bahkan jumlah perjalanan yang tercatat juga sama. Di saat itu juga Aji spontan mengeluarkan ponselnya. Aplikasi yang sama, akun yang sama. Namun cuy, di bagian atas layarnya kini muncul tulisan yang belum pernah dia lihat. Status menunggu penjemputan. Ini gak mungkin. Sosok itu pun
akhirnya berbicara. Suaranya persis suara Aji sendiri. Masih mungkin karena aku adalah perjalanan yang seharusnya kamu jalani. Jangan dengerin dia. Namun, sosok itu tetap tenang. Aku gak datang buat nyakitin kamu. Aku datang cuma buat ngingetin. Kalau kamu terus nolak, akan ada orang lain yang menggantikan. Di saat itu, Aji mencoba buat mengumpulkan keberaniannya. Kalau memang kamu aku, buktikan. Sosok itu kemudian menyebutkan nama guru SD Aji. Nama anjing peliharaan yang mati saat Aji kelas 2 SMP. Bahkan kalimat terakhir yang diucapkan ayah Aji sebelum meninggal. Tidak ada seorang pun yang mengetahui semua hal itu. Aji, Aku gak pernah cerita ke siapa-siapa. Aku juga. Sosok itu cuy kemudian melangkah menuju motor. Sosok itu gak duduk di depan, melainkan duduk di jok belakang, tempat yang biasanya diisi oleh penumpang. Kemudian cuy, sosok itu menepuk pelan jok di depannya. Ayo, kemana? Ke tempat semua order berakhir. Pool 303. Kamu sudah hampir sampai, tapi kamu belum tahu siapa sebenarnya yang selama ini dijemput. Aji, jangan ikut. Apapun yang dia bilang. 5 tahun lalu, seharusnya kamu juga ikut. Maksud abang apa? Kamu pikir selama ini kamu cuma nolong driver? Padahal kamu juga pernah menerima order jam 3:03. Udara saat itu mendadak lebih dingin. Aji kemudian menatap Bang Herman. Dan untuk pertama kalinya, Bang Herman itu mengalihkan pandangannya. Seolah ada rahasia yang dia sembunyikan. Belum sempat Aji bertanya terlalu jauh, ponsel ketiga berdering bersamaan. Gak ada nada, hanya getaran. Saat layar menyala, pesan yang muncul itu persis sama. Pool 303 telah dibuka. Silakan menuju titik awal penjemputan. Di bawah pesan itu cuy, terdapat sebuah peta, titik merah yang mulai bergerak sendiri, mengarah ke pinggiran kota. Sosok yang menyerupai Aji itu cuy, kemudian perlahan turun dari motor, dan dia pun melepas helmnya. Tatapannya tetap tenang. Besok malam, datang sendiri. Kalau kamu membawa terlalu banyak orang, tempat itu tidak akan memperlihatkan kebenarannya. Setelah mengucapkan kalimat itu cuy, lampu gang berkedip sesaat, dan ketika cahaya telah stabil, sosok tersebut telah menghilang. Yang tertinggal hanya satu helm hitam di jok belakang, dan di bagian dalam helm itu terdapat tulisan yang baru disadari oleh Aji. Penumpang terakhir selalu mengenal nama drivernya. Helm hitam itu masih tergeletak di atas jok. Aji kemudian mengangkatnya perlahan. Bagian luarnya sih tampak biasa ya. Catnya kusam, pelindung visornya penuh goresan halus. Namun cuy, saat dia membalikkan helm tersebut, dia itu menemukan sebuah label kain yang dijahit di bagian dalam. Bukan merek, bukan ukuran, melainkan tulisan tangan yang udah mulai pudar. Kalau helm ini sampai ke tanganmu, berarti giliranku telah selesai. Aji membaca kalimat itu 2 kali. Tulisan itu terasa terlalu pribadi, seolah memang ditujukan untuknya. Bang Herman meminta helm itu untuk dibawa ke bengkel Pak Mulyadi. Mereka pun tiba menjelang tengah malam. Pak Mulyadi memperhatikan helm itu cukup lama sih. Dia nggak langsung menyentuhnya. Helm ini bukan baru, tapi juga bukan milik salah satu driver di map. Maksud Bapak? Pak Mulyadi kemudian membuka bagian busa dalam helm. Dan di balik lapisan tipis itu terselip selembar foto kecil yang telah menguning. Foto seorang pria muda mengenakan jaket ojol generasi lama. Wajahnya samar. Namun di sudut foto terdapat cap tanggal 2009. Itu jauh sebelum aplikasi yang sekarang dipakai. Berarti kejadian ini sudah berlangsung lebih lama dari yang kita kira. Di balik foto itu masih ada secari kertas. Isinya hanya daftar nama. Beberapa nama sudah dicoret dan beberapa masih utuh. Nama terakhir belum dicoret, Aji Saputra. Dan di bawahnya
terdapat lagi satu kalimat. Daftar selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Pak Mulyadi kemudian mengembuskan nafas pelan. Selama ini kita salah. Kita kira daftar itu adalah korban. Lalu, Itu bukan daftar korban, itu daftar pengganti. malam semakin larut, hujan mulai turun lagi. Di luar bengkel, jalanan udah mulai sepi. Pak Mulyadi kemudian mengambil peta tua yang pernah ditunjukkan sebelumnya. Dia kemudian membentangkannya di atas meja. Pool 303 berada di kawasan terminal lama yang sudah puluhan tahun ditutup. Namun, ada sesuatu yang baru disadarinya. Di sekitar terminal lama itu, ada 5 jalan masuk. 4 diantaranya cuy, sudah ditutup oleh bangunan baru. Dan hanya 1 jalur yang masih bisa dilewati oleh motor. Itulah jalur yang dipakai semua order. Dan mungkin jalur yang dipakai semua driver yang menghilang. Di saat mereka ini masih berdiskusi nih cuy, listrik bengkel itu kemudian padam. Genset kecil otomatis menyala, lampu kembali hidup. Namun, ada satu hal yang berubah. Peta di atas meja kini memiliki sebuah tanda baru, lingkaran merah kecil. Padahal cuy, sebelumnya tanda lingkaran merah kecil itu tuh gak ada. Lingkaran itu tepat berada di atas rumah kontrakan si Aji. Padahal, di saat listrik padam itu tadi, gak ada seorang pun yang menyentuh peta tersebut. Dan Pak Mulyadi menatap tanda tersebut dengan wajah yang tegang. Dia sudah dipanggil. Masih ada waktu. Pak Mulyadi gak langsung menjawab. Dia saat itu hanya menatap jam dinding. Jarum detiknya tepat berhenti di angka 3. Seolah-olah waktu sendiri sedang menahan nafas. Menjelang subuh, Aji memutuskan untuk pulang. Dan sebelum berangkat, Pak Mulyadi memberikan sebuah senter tua. Kalau nanti listrik mati lagi, jangan pakai lampu motor. Pakai ini. Aji mengangguk. Dia pun menerima senter tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Dan di saat menyalakan motor, ponsel Aji menyala seperti biasanya. Namun cuy, di layar tersebut muncul pesan yang belum pernah muncul sebelumnya. Rute menuju Pool 303 telah diperbarui. Aji saat itu belum sempat bereaksi. Dan pesan itu udah menghilang dengan sendirinya, digantikan oleh titik koordinat yang baru. Koordinat yang menunjuk ke sebuah tempat yang selama ini nggak pernah ada di peta digital. Dan tempat itu hanya memiliki satu nama, terminal terakhir. Kabut tipis mulai turun saat Aji memarkirkan motornya di depan kontrakannya. Gang kecil itu tampak biasa. Lampu teras rumah tetangga masih nyala. Seekor kucing tertidur pulas di bawah kursi plastik. Semuanya sih terlihat normal. Namun, perasaan Aji mengatakan sebaliknya. Dia kemudian membuka pintu secara perlahan. Ruang tamu saat itu masih seperti semalam. Map coklat, helm hitam, gak ada yang berpindah. Tetapi ketika dia berjalan menuju kamarnya, dia kemudian mendengar suara mesin motor sangat pelan, seolah berasal dari halaman belakang kontrakannya. Aji kemudian bergegas membuka pintu belakang. Dan begitu terbuka, halamannya tuh kosong cuy. Motor masih tetap berada di teras rumah. Dan suara itu menghilang gitu aja. Di pagi harinya, Bang Herman datang ke kontrakan si Aji dengan membawa termos kopi. Mereka berdua kemudian duduk di teras sambil memandangi motor si Aji. Aku semalaman kepikiran satu hal. Apa bang? Semua penumpang yang kamu antar selalu turun. Iya. Kalau begitu, siapa penumpang yang belum pernah turun? Pertanyaan itu cuy membuat Aji terdiam. Dia kemudian mencoba mengingat semua perjalanan. Dari perempuan berhudi, anak kecil, pria tua, wanita hamil. Semuanya memang menghilang di tujuan masing-masing. Tapi sosok yang menyerupai dirinya itu belum pernah benar-benar pergi. Siang itu cuy, mereka berdua kembali menemui Pak Mulyadi. Dan Pak Mulyadi telah menyiapkan beberapa peta lama kota. Di salah satunya cuy, terdapat gambar terminal yang sudah lama dibongkar.
Itu terminal terakhir. Dulu terminal biasa. Lalu, Setelah beberapa kecelakaan besar, tempat itu ditutup. menurut arsip lama yang dia simpan, beberapa jalur bus malam terakhir selalu melewati lokasi tersebut. Lama-kelamaan, muncul cerita bahwa sebagian penumpang gak pernah tercatat turun. Dan cerita itu pun kemudian dianggap sekedar urban legend. Hingga beberapa tahun kemudian cuy, fenomena serupa mulai dialami oleh driver malam. Pak Mulyadi kemudian melipat peta itu. Entah bagaimana, jalur itu berpindah. Bukan lagi ke bis, tapi ke motor. Malam berikutnya akhirnya tiba. Jam saat itu menunjukkan pukul 2:57. Aji, Bang Herman, dan Pak Mulyadi berdiri di dekat motor. Gak ada satupun dari mereka yang berbicara. Saat jarum jam menunjukkan pukul 3:03, layar ponsel Aji kemudian menyala. Gak ada nada, gak ada getaran, hanya satu pesan: pengemudi siap. Beberapa detik kemudian muncul pesan kedua: penumpang telah naik. Aji menoleh ke jok belakang dan kosong. Namun cuy, suspensi motornya itu turun secara perlahan, seolah beneran ada seseorang yang baru saja duduk. Spion sebelah kiri bergerak sendiri, dan di pantulannya Aji itu melihat samar seseorang yang menggunakan helm hitam. Dan ketika dia menoleh langsung, jok belakang itu tetap kosong cuy. Pak Mulyadi kemudian narik nafas panjang. Sudah waktunya. Anji kemudian mengenakan helmnya. Tangannya saat itu masih gemetar. Bang Herman berdiri di samping motornya. Kalau nanti kita terpisah, jangan berhenti. Mesin motor kemudian dinyalakan, dan suaranya lebih berat daripada biasanya. Layar navigasi aplikasi terbuka secara otomatis. Rute menuju terminal terakhir mulai tergambar, bukan melalui jalan raya, melainkan melalui serangkaian gang sempit yang bahkan gak pernah dikenal aplikasi sebelumnya. Motor saat itu mulai bergerak secara perlahan. Dan di saat meninggalkan ujung gang, Aji mulai melihat sesuatu di kaca spionnya. Bukan satu penumpang, melainkan deretan motor lain yang ikut menyala secara bersamaan. Dan semuanya itu tanpa pengendara. Lampu depannya menyinari jalan, seolah mereka ini ngebentuk sebuah iring-iringan menuju sebuah tujuan yang sama. Beberapa menit kemudian, di ujung jalan yang diselimuti kabut, siluet sebuah bangunan tua mulai terlihat. Atapnya udah runtuh. Papan namanya nyaris hilang dimakan usia. Namun, masih ada 3 angka yang bisa dibaca dengan jelas. 303. Di bawah papan itu, puluhan motor tua terparkir rapi. Sebagian berdebu, dan sebagian lagi mesinnya masih menyala secara pelan. Dan tepat ketika Aji menghentikan motornya nih, sebuah pengeras suara tua yang seharusnya sudah lama mati mendadak berbunyi. Selamat datang di perberhentian terakhir. Seluruh pengemudi dimohon menunggu panggilan. Dan tiba-tiba, lampu-lampu terminal menyala satu persatu, menerangi puluhan sosok yang berdiri diam di balik tiang-tiang tua. Gak ada satupun yang bergerak, gak ada satupun yang berbicara. Mereka hanya memandang ke arah Haji, seolah-olah mereka sudah menunggunya sejak lama. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay.
in the void they play.